Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Mohon izin Pak Ketum, kita ingin konfirmasi. Saya perkenalkan dulu, saya dari Sigap 88, kemudian Mas Osi dari Detik Kasus. Nama. Saya Doni Pak Ketum. Teman saya satu ini Mas Ozi ya, dari Detik Kasus. Kita tergabung pada forum S1. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Ini yang pertama, bagaimana menurut Bang Ipul selaku Ketua Umum GP Sakera terkait dengan fenomena para pengimbal yang ini hampir berlaku di SPBU Situbondo. Nah, bagaimana menurut Bang Ipul? Sebelum saya jawab ya, ini dari S1 ya? Siapa? Nah, saya mau tanya dulu ini, Ya. kenapa kok tiba-tiba S1 ini mulai bertanya seperti ini gitu loh? Nah, ini sungguhnya yang diwawancara siapa ya, Pak? Loh, saya kan juga menanyakan juga karena apa? Saya ini Pimret loh ya, saya Pimret S1 News, kan boleh saya menanyakan Boleh, juga boleh. ini ya. Kenapa Iya. kok melakukan seperti itu Iya, gitu iya, loh? iya. Karena selama ini kan S1 ini ketika tidak ada kejadian yang betul-betul menjadi perhatian, itu kan tidak bertanya atau tidak nelurkan sebuah tulisan. Ya, ya. Karena saya pembinanya juga, penasehatnya juga. Nah ini kenapa ini alasannya ini? Kalau saya alasannya Ketum, ya karena saya mengalami sendiri Pak Ketum. Ketika saya mengisi bensin, saya tidak dapat Pak Ketum karena banyaknya pengimbulan susut. Akhirnya saya tidak kebagian Pak Ketum. Harus menunggu lama, akhirnya saya putar balik. Atau ada orang yang mulai mengusik tentang kredibilitas S1 mungkin? Ya, di samping dari Mas Osi ada orang yang bertanya. Oh, gitu ya. Kemana ini S1 gitu loh, kan begitu. Terus kok S1 kayaknya Gak berani ya? Tidak berani gitu. Oh, padahal ada beberapa kasus penting yang menjadi perhatian Situbondo ya di Betul, medsos. ya. Oke. Ya. Jawabannya bagus ini. Yang namanya wartawan memang harus seperti itu gitu. Oke Bang Don, kalau gitu kita ulangi lagi dulu pertanyaannya biar lebih bagus. Siap. Hmm. Nah, menurut Pak Ketum ya, bagaimana Pak Ketum menanggapi terkait dengan fenomena para pengimbal ya, yang ini hampir terjadi di seluruh SPBU di Situbondo gitu, kan, terkait dengan banyaknya pengimbal ini. Ya, makasih Bang Doni dan Mas Osi. Untuk masalah pengimbal ini kan sesungguhnya bukan bahasan yang baru ya. Ya. Bahasan yang baru, bukan sesuatu hal yang menjadi topik, karena di medsos sendiri, di grup-grup Facebook itu selalu saja urusan pengimbal ini kan selalu muncul ya, Ya. gitu loh. Nah, ada dua hal yang perlu saya cermati melihat fenomena lucu seperti itu. Yang pertama itu adalah terkait dengan banyaknya masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat dan faidah dari namanya beberapa bahan bakar minyak, yaitu BBM yang murah. Ya, terutama untuk masyarakat yang kecil, karena kita lihat juga ternyata yang naik sepeda motor pun juga tidak dapat gitu loh. Kalau yang mobil sih oke lah, memang kalau tidak dapat mungkin ini sesuai dengan tujuannya, yaitu itu diperuntukkan untuk masyarakat miskin lah. Ketika kita membacanya, melihatnya, ternyata ketidakdapatnya orang-orang ini ada dua hal juga gitu loh. Saya suka pakai dua gitu ya. Yang pertama itu adalah antrian yang cukup panjang. Betul. Ya toh. Yang kedua ada juga SPBU nakal, di mana ketika ada masyarakat yang mau mengisi bensin dikatakan tidak ada, mau ngisi premium itu dikatakan tidak ada. Pada waktu premium kita ngomong dulu ya. Ya betul ya. Betul. Namun ternyata meskipun loading itu dilakukan itu siang hari, loh, sore dikatakan tidak ada, tengah malam tiba-tiba ada bensin atau ada premium. Ini yang terjadi kan. Nah, yang lucu lagi adalah ada
orang atau mungkin orang SPBU, saya kurang tahu apa ini manajer atau pimpinan atau apapun, yang mengatakan bahwa bensin tersebut adalah tidak disubsidi. Tidak disubsidi. Sehingga boleh siapa saja. Ya. Statement seperti itu menurut saya normatif. Bolehlah ngomong seperti itu. Memang faktanya adalah bensin itu sudah dicabut subsidinya. Ya, betul ya. Namun yang menjadi persoalan adalah BBM pada waktu itu yang murah adalah premium. Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat kecil lah ya, yang sangat membutuhkan oleh masyarakat kecil gitu loh. Lah, sedangkan SPBU ini adalah kepanjang tanganan dari Pertamina untuk mendistribusikan hal tersebut. Nah, tapi kembali lagi, kalau itu memang beralasan tentang masalah premium itu tidak bersubsidi, itu masuk akal. Yang tidak masuk akal adalah ternyata setelah kita itu melakukan survei, ya, melakukan survei dan juga dari beberapa lembaga lain turun untuk mencari data tersebut, ternyata pihak POM atau pihak SPBU itu mendapatkan keuntungan dari menjual kepada pengimbal. Nah, kok bisa dikatakan mendapatkan keuntungan, Pak? Ya, ini sesuai dengan apa yang sempat kita baca juga, dan juga kita yang mengadakan investigasi sendiri itu, mereka ketika mereka harus membeli sekian liter itu wajib hukumnya memberikan sejumlah uang kepada operator dari SPBU tersebut. Nah, ini yang apa itu namanya, yang menurut saya ini salah. Salahnya adalah ketika orang lain tidak diberi kesempatan untuk membeli karena dikatakan bahan bakarnya atau premiumnya sudah habis, namun ternyata dibuka lagi dan pengimbal berduyun-duyun untuk datang yang sudah dipersiapkan. Lah, ternyata di situ memang ada keuntungan yang yang didapat oleh operator-operator SPBU. Dan ini sudah umum dan sudah lumrah. Artinya lumrah sudah dilakukan oleh mereka, dan ini sudah bukan sebuah rahasia lagi. Padahal SPBU itu tidak boleh. Petugas apapun dari kelas operator sampai kelas manajer itu tidak boleh mendapatkan keuntungan selain keuntungan yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu Pertamina. Ya, begitu Bang Don. Itu terkait dengan premium. Gitu? Ya. Kenapa? Karena alasannya tidak ada subsidi. Lah, menjadi lebih aneh lagi yaitu ketika pemerintah membuat kebijakan yang luar biasa, di mana Pertalite yang mempunyai oktan tinggi itu diberi harga yang sama dengan premium. Ya. Dengan bahasa apa? Produk promosi ya. Ya, kalau itu sesungguhnya adalah produk di mana mau digeser pelan-pelan. Pemerintah itu membuat sebuah kebijakan yang menurut saya cukup bagus agar supaya masyarakat umum yang terkadang mendapatkan informasi yang kurang tepat, contohnya gini, premium lebih baik dari Pertalite, itu kan terdengar di mana-mana sehingga orang berduyun-duyun mencari premium, padahal Pertalite itu lebih baik. Lah, untuk masuk ke sana maka pemerintah menggunakan bahasa namanya produk berpromosi ya. Produk promosi. Nah, di mana harganya itu sudah berbeda dengan harga semestinya. Di mana kalau tidak keliru Pertalite ini dengan bahan yang sama loh ya, jangan keliru loh ya. Ini dengan bahan yang sama, oktan yang sama, produknya namanya juga sama, tidak ada pengurangan apapun, hanya terkait dengan selisih dari pembayaran atau selisih dari harga tersebut. Apa artinya? Artinya Pertalite tersebut disubsidi. Ya, nah, ketika ada beberapa orang mengatakan di luar premium tidak bersubsidi, oke lah. Meskipun nanti saya akan sebutkan di akhir-akhir cerita, itu adalah pernyataan konyol menurut saya gitu loh ya. Lah, ini kalau bicara tentang mengenai Pertalite yang bersubsidi ini, terus apa alasan lagi untuk mereka ketika mereka itu tidak memberikan atau tidak menjual kepada masyarakat kecil yang membutuhkan? Iya toh? Ya. Nah, ternyata kenapa masyarakat beberapa hari tidak protes? Tidak seperti ketika premium. Ternyata sosialisasinya memang kurang atau sengaja tidak disosialisasikan. Kita melihat tulisan-tulisan yang ada di SPBU ini nyeleket jauh
sehingga tidak dibaca, sehingga masyarakat tidak memahami bahwa sesungguhnya yang antri orang-orang yang sedang mengimbal tersebut itu sesungguhnya pertalite yang harganya sudah disubsidi dan seharga bensin. Nah, itu ternyata yang menjadi persoalan, Bang Don, gitu loh. Ya, nah sekarang apa yang mau dialaskan lagi dengan mereka? Nah, ternyata timbul lagi alasan, ya, timbul lagi alasan dari orang-orang SPBU bahwa yang penting kan sesuai dengan petunjuk. Ketika kita bicara pertalite yang harganya seharga bensin, apa? Roda 2 dan plat kuning dan roda 3. Nah, ini yang diperbolehkan dan faktanya memang berbeda pengimbal yang sekarang ini dengan pengimbal sebelumnya. Kalau pengimbal sebelumnya itu menggunakan sampai roda 4 ya, mengangkut bensin atau membeli bensin, untuk yang sekarang memang kebanyakan adalah sepeda roda 2. Ya. Itu yang saya maksud. Tapi persoalannya adalah ya kembali lagi ke hal yang tadi saya sebutkan, gitu. Mereka paham betul mana pengimbal dan mana bukan. Artinya kan paham orang-orang itu. Ya. Mereka mengenal dan menurut saya ya pastinya jelas paham. Kalau tidak paham ya nggak mungkin lah. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya angpau untuk teman-teman yang menjadi operator. Ya. Iya toh. Artinya apa? Penyalahgunaan ini itu ada faktor dan sebabnya dari orang-orang yang sedang diberi tugas oleh negara, yaitu di SPBU. Begitu Bang Don. Nah, lalu kalau fenomena ini kan sudah lama terjadi waktu dia. Nah, ini kenapa kok dibiarkan gitu? Nah, pertanyaannya adalah karena ini bukan hal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Betul ya? Betul. Artinya semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengamati, termasuk aparat penegak hukum. Ya. Dan faktanya kenapa mereka tetap melakukan usaha baik dari ketika premium hingga sekarang? Apa artinya? Artinya mereka rupanya aman dan tidak terjadi apa-apa ketika mereka melakukan aktivitas yang menurut mereka itu adalah normal. Kan itu toh pertanyaannya toh. Artinya bahwa ya sangat nampak bahwa ada kelemahan dalam hal pengawasan terhadap distribusi dari minyak atau BBM yang bersubsidi ini atau premium yang sangat dibutuhkan masyarakat pada waktu dulu. Ya. Nah, gitu loh Bang Don. Ya. Nah, terus kenapa baru sekarang lah GP saya kira ini menyoroti terkait dengan fenomena pengimbal ini, Pak? Begini, aturan itu dibuat berfungsi secara garis besar dua juga. Saya senang yang dua gitu ya. Kedua ya. Nah, yang pertama itu bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Ya. Entah itu namanya subsidi atau apapun, itu bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua ini tentang keamanan masyarakat. Iya toh? Yang satu untuk nilai manfaat, yang kedua adalah keamanan. Sehingga aturan-aturan itu ada. Undang-undang itu dibuat. Itu semuanya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga melindungi keselamatan masyarakat. Kenapa? Ya. Kan gitu toh? Betul. Kenapa? Karena BBM ini adalah bahan yang mudah meledak. Betul nggak? Ya. Mudah terbakar. Oleh karenanya ada aturan-aturan yang sangat sangat ketat terkait dengan produk-produk Pertamina yang dijual. Salah satunya adalah SPBU dan SPBE. Itu ada aturan-aturan ketat untuk membuka dan membuat SPBU dan SPBE. Kenapa? Karena itu mudah terbakar. Di mana nantinya efeknya itu akan menjadi kerugian untuk masyarakat sekitar gitu loh. Kenapa? Ya karena kalau misalnya nanti sampai ada orang-orang yang melanggar dan ada pembiaran, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah malapetaka. Gitu loh. Lah inilah yang seharusnya aparat penegak hukum betul-betul untuk mengawasi hal ini Bang Don, gitu loh. Ya, ya.
Jangan sampai ketika ada korban jiwa baru mereka akan turun. Termasuk pengawas dari Pertamina. Nah, itu fungsinya juga melihat, bukan diam saja. Nah, itu Bang Don. Nah, pertanyaannya Bang Don, kenapa kok baru kali ini? Kan seperti itu. Nah, kenapa kok baru kali ini? Karena di samping ini nilai manfaat ini sudah mulai dikurangi Bang Don, karena saya tidak tahu bahwa harga Pertalite yang disamakan dengan harga premium itu ternyata tidak selamanya. Ada aciknya, ada tahapannya. Step by step harganya dinaikkan. Nah, ini kan persoalan akhirnya loh. Kalau gitu kapan ini masyarakat umum bisa merasakan nilai manfaat? Iya toh? Betul nggak? Dan kalau kita katakan SPBU, ya SPBU sudah jelas dapat nilai manfaat, pengimbal apalagi. Apa SPBU-nya? Tadi yang saya contohkan itu. Iya toh, ada informasi yang kita terima dari orang-orang yang bergerak di dalamnya bahwa memang ada namanya sebuah upah atau upeti kepada petugas. Artinya mereka mendapatkan lah, masyarakat umum yang mereka harus antri. Atau mungkin nanti masyarakat umum yang tidak tahu bahwa ada produk dari sini karena sosialisasi yang kurang, kan masyarakat lagi yang dirugikan. Nah, ini sekarang dari 6.450 kalau tidak keliru ya. Ya, dari 6.450 sekarang 6.850 lah. Kalau Pertalite harga aslinya 76 ya kalau tidak keliru. 7.650. Artinya kan sekarang sudah tinggal 800 rupiah per liter. Lah ini makanya saya berusaha untuk memberikan pengertian kepada masyarakat yang pertama, yang kedua juga memberikan warning juga, harapan juga kepada APH untuk bergerak dalam hal ini. Nah, begitu Bang Don ya. Nah, itu yang saya maksud. Kenapa saya baru ngomong sekarang? Apa termasuk juga karena alasan keamanan itu barangkali Pak Ketum? Betul. Jadi keamanan itu yang paling saya sorot. Beberapa hari lalu ya, beberapa hari atau minggu atau bulan yang lalu kita dikejutkan dengan SPBU yang baru muncul, baru dibuat, namun ternyata sudah membuat atau ada kejadian, ada insiden yang menurut saya ini harus diseriusin, yaitu di SPBU Watulunggo di Kotakan terjadi kebakaran. Iya toh? Betul kan? Terjadi kebakaran, meskipun itu bisa segera dijinakkan. Iya kan? Meskipun itu segera dijinakkan dan kebetulan tidak ada korban jiwa. Namun yang perlu dipahami adalah fakta bahwa di SPBU Watulunggo sudah terjadi kebakaran. Lah, yang jadi persoalan dan pertanyaan ini adalah apa penyebab kebakaran tersebut? Setiap berita yang ada, setiap kejadian yang ada Bang Don, itu kan terfollow up. Dan itu membuat sebuah traumatik tersendiri kepada warga-warga. Iya toh? Dan ada pertanyaan sendiri, ada apa dan kenapa SPBU yang baru dibuka, yang notabene otomatis itu perlengkapannya relatif masih saya katakan baru, itu sudah ada kejadian kebakaran. Dan ini sampai sekarang kita tidak tahu loh prosesnya. Kan betul toh? Kita tidak tahu prosesnya, dan selama ini yang kita lihat hanya dari keterangan dari beberapa video yang tersebar di medsos dari manajer Watulunggo bahwa nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Betul kan? Nah, dan kebetulan sekali juga pasca kejadian tersebut ya memang nggak ada apa-apa atau nggak ada masalah. Artinya apa? Polisi juga dalam hal ini investigasinya saya kurang tahu bagaimana melakukan investigasi tersebut, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat tuh ya. Segala sesuatu yang berbentuk umum untuk pelayanan umum, wilayah umum, itu menyangkut tentang keselamatan masyarakat. Saya juga tidak tahu investigasi yang dilakukan atau lidik yang dilakukan oleh Polres Situbondo ini seperti apa.
Ya, olah TKP-nya seperti apa, apakah sudah cukup mendapatkan hasil dari sesuatu hal kejadian. Kenapa? Karena faktanya dari kejadian hingga sekarang saya belum pernah melihat namanya polis lain. Dan ini baru terjadi di situ Bondo loh ya. Karena setiap kejadian yang ada, jangankan itu kebakaran-kebakaran yang tidak berbau dengan urusan apa itu namanya tempat umum saja, polisi langsung mengambil sebuah inisiatif untuk mempoles. Tujuannya apa? Agar dia bisa mengetahui, agar dia itu bisa mencari tahu apa penyebabnya, dan jangan sampai ini terjadi. Tapi kalau dibiarkan seperti ini kan sama saja penyakit tersebut tidak tahu penyebabnya. Betul nggak? Betul. Artinya tidak ada tindakan dari APH kalau begitu, atau? Saya kurang paham. Apakah APH melakukan tindakan, entah itu berupa investigasi, lidik, sidik atau yang lain-lain. Tapi yang pasti sampai sekarang, iya toh, tahapan awal yang saya tahu dari beberapa kejadian kebakaran itu kan selalu menggunakan polis lain agar supaya tempat tersebut tidak terkontaminasi, agar supaya ada garis pembatas antara orang yang ingin mengetahui dengan objek yang sedang diadakan penelitian. Tapi faktanya tidak ada hal tersebut, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan saya bertanya-tanya, kenapa gitu loh. Karena ini kejadian loh, ini kejadian luar biasa. Saya kok jadi curiga gitu loh. Artinya, saya kan tidak, saya gini, artinya gini. SPBU saya yakin pengusaha SPBU itu akan menggunakan segala sesuatu yang diatur dan dianu oleh Pertamina. Iya toh? Ya. Artinya saya yakin dia akan mengikuti aturan-aturannya. Ya, yakin kan? Ya. Nah, namun kan persoalannya adalah setiap pengusaha SPBU belum tentu tahu tentang kualitas dari alat-alat yang dipesankan atau yang dipesan. Iya toh? Ya. Kan kita tidak tahu dulu. Lah, dari kejadian yang ada saya curiga toh. Ini ibarat gini loh. Saya punya sepeda motor baru. Baru ini dari pabrik. Tiba-tiba sepeda motor itu los rem. Terus kita biarkan saja, kan nggak bisa. Kita kan harus tanya, kenapa terjadi sampai los rem? Apa yang terjadi? Apakah baut ada yang tidak terkait dengan baik? Lah di sini yang saya katakan quality controlnya. Saya tidak mengatakan pemilik SPBU atau pengusaha SPBU ini salah membeli, enggak. Tapi bisa jadi kan di sana. Ya. Nah, itulah tujuan dari polisi melakukan lidik, sidik, investigasi dan yang lain-lain untuk menentukan ada apa dan kenapa SPBU ini ketika melakukan pengisian itu terjadi sebuah kebakaran. Iya toh? Sampai sekarang kan simpang siur. Dari pemberitaan yang ada, dari statement sang manajer mengatakan bahwa itu sudah selesai dan dituntut terus dihidupkan terus meledak. Tapi kalau saya lihat di CCTV tidak seperti itu. Nah, tapi ini kan dari mata kacamata saya, sudut mana, karena saya tidak begitu jelas. Ya. Bahkan kalau saya melihat sih masih dalam posisi pengisian. Terjadi sebuah kebakaran. Iya. Iya toh, karena jaraknya tidak terlalu jauh dan itu memakan korban yang di sampingnya kalau tidak keliru ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata setelah saya tanya ya, dan ketika video yang disebarkan itu menyorot tentang Honda Beat, gitu. Ya. Nah, ternyata bukan Honda Beat-nya yang terbakar. Pada waktu itu saya berpikir bahwa yang terbakar ini adalah Honda Beat. Nah, tapi ternyata yang terbakar di kala pengisian itu adalah Thunder. Ya. Apa Thunder itu? Thunder itu sepeda motor yang dimodifikasi yang dilakukan untuk melakukan pembelian dan pengiriman dari para pengimbal. Ini yang saya katakan berbahaya. Makanya undang-undang itu dibuat untuk seperti ini. Jangan sampai orang lain yang mendapatkan bahaya dan sebagian orang yang mendapatkan nilai manfaat. Kan gitu ya. Nah, terus yang kedua lagi nih ya. Saya senang yang dua pokoknya. Ya. Yang kedua, Bang Don mungkin lupa bahwa sesungguhnya GP Sakera itu sudah melakukan jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan terkait dengan fenomena pengimbal ini, Bang Don. Yaitu ketika saya dari LPKP 2HI bersama dengan Kasipidum Pak Bagus itu mengadakan sidak di pom bensin Kapongan. Landangan. Di mana pada waktu itu akhirnya kita memegang tangan, artinya
OTT lah ya bahasanya, tangkap tangan Pak Bagus sebagai seorang aparat penegak hukum. Fakta terjadi memang pada waktu itu ada pengimbal, dan pengimbal ini dari luar kota. Nah, persoalannya dan pertanyaannya, kasus itu yang dikawal langsung oleh seorang Kasubidum Kejaksaan Negeri Situbondo yang bernama Pak Bagus, ya sampai sekarang tidak ada ceritanya. Nah, ini yang menyebabkan ada apa. Demikian pula saya juga dengar-dengar, ya, dengar-dengar. Saya tidak ada penuduhan di sini ya. Dan mungkin analisa saja. Dengar-dengar bahwa kejadian di Watulunggu, kecelakaan atau mungkin kebakaran yang di Watulunggu yang akhirnya tidak terlihat adanya upaya investigasi dengan melakukan sebuah polisland ini karena ada pejabat Polres Situbondo ya yang mengambil peran dalam hal ini. Ini informasi isu-isu yang saya dengar gitu loh, bahwa ada pejabat yang mempunyai wewenang di dalamnya yang menjadi penghalang mungkin atau sesuatu hal yang akhirnya petugas Polres Situbondo tidak melakukan SOP yang seharusnya dikerjakan. Itu SOP itu Mas gitu loh. SOP yang seharusnya dikerjakan. Apa barangkali ada nego-nego barangkali Pak? Menurut analisa itu. Saya tidak paham ada nego itu kan hal-hal yang gelap ya. Tapi yang pasti adalah isu itu ada. Lah, isu itu ada. Asap itu ada. Nyata bahwa memang tidak ada sebuah investigasi polisland atau yang lain yang hingga sekarang saya lihat. Nah, hal tersebut seperti yang selalu saya katakan, logikakan. Apa logikanya? Hingga saat sekarang kasus kebakaran yang terjadi di Watulunggu itu tidak ada kabar dan tidak ada cerita bagaimana sesungguhnya Polres Situbondo itu melakukan sebuah penelitian dan penyidikan yang ini kita tidak tahu. Lah ada apa? Kenapa? Apakah jangan-jangan isu bahwa ada pejabat yang membekengin itu benar atau tidak? Lah itu masyarakat lah yang menilai. Saya cuma mengatakan seperti itu. Saya gunakan analisa saja. Kan begitu toh Bang Dok? Iya. Gitu loh. Ya. Nah, kembali kepada SPBU tadi Pak Ketum ya. Nah, lalu bagaimana menurut Pak Ketum dengan fenomena SPBU ini yang menjual pertalite-nya kepada para pengimbal gitu? Ya yang pasti begini Bang Don gitu ya. Yang pasti begini. Kalau SPBU itu memegang aturan ya, dan memahami aturan seperti tugas-tugasnya dan juga mengamankan apa yang menjadi produk dari Pertamina, maka SPBU itu tidak boleh menjual kepada pengimbal yang nyata dan jelas dikenal serta memberikan keuntungan kepada petugas SPBU. Maka itu harus dijual seperti yang sudah tertera Bang, yaitu kepada sepeda motor, angkutan umum dan roda 3. Bukan pengimbal, karena anak orang naik sepeda motor belum tentu pengimbal, tapi pengimbal untuk yang pertalite sekarang pasti naik sepeda motor. Kan itu persoalannya. Iya toh? Lah, persoalan itu seharusnya pihak APH yang lebih tegas untuk melihatnya dan juga pengawas dari Pertamina. Tapi ya saya nggak tahu kenapa ini kok melempem gitu. Saya nggak tahu ini kenapa kok melempem. Intinya adalah saya katakan dengan tegas di sini sebagai ketum GP Sagera itu ini tidak boleh. Tidak boleh Ketum ya. Ini tidak boleh dan melanggar aturan. Begitu Bang Don. Bicara melanggar berarti tentu ada sanksinya Pak Ketum. Iya dong. Ketika itu melanggar ya ada sanksinya lah. Iya toh, tapi sebelum kita ngomong di sanksi kan harus tahu dulu pelanggaran apa. Betul, ya. Nah, biar masyarakat juga tahu dan tidak digibuli terus dengan orang-orang yang sok tahu. Ya. Iya toh. Ya. Nah, kalau untuk masalah undang-undang ini yang lebih paham adalah waketum saya. Ya. Sanksinya Pak Ketum ya. Ya, undang-undangnya apa, nanti sanksinya apa. Ya harus tahu dong undang-undang, jangan sanksi dulu, undang-undangnya dulu isinya apa. Karena seperti yang saya katakan, undang-undang tidak wajib dan tidak harus dihafal.
Ya. Harus dibaca. Maka coba Mas Pak Ketum kesini dulu Mas Ketum. Ini dulu. Biar saya dibantu ini. Ya. Adakah undang-undang yang mengatur terkait dengan barang bersubsidi dalam hal ini adalah BBM? Ada waktu. Ada. Apa itu? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 waktu. Tentang minyak dan gas bumi. Ya, yang mengatur pasal berapa? Pasal 55 Pak. Apa bunyinya? Di pasal 55 ini tertera dan berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. 6 tahun dan denda paling tinggi 6 miliar. Siapa? 60 Kata miliar. 60 miliar. Kata kuncinya adalah pengangkutan, ya. Siapa itu? Apa pengangkutan dan Pengangkutan dan niaga. niaga. Siap. Kata kuncinya. Ya. Ya toh? Lah, pertanyaannya adalah apa namanya pengangkutan itu mobilisasi. Berpindahnya sebuah tempat ke tempat yang lain menggunakan alat. Ya toh? Ya. Ini kan pindah dari Ya. SPBU pindah ke daerah yang lain oleh seorang pengimbal. Ini yang dikatakan dari pengangkutan pertama. Kedua adalah izinnya. Siap, ya betul. Kedua adalah harus Berizin. berizin. Ya. Ketika itu tidak berizin, maka pasal ini masuk, Bang Don. Ketika seseorang menggunakan atau mengangkut bahan bakar minyak yang bersubsidi, itu masuk. Ya toh, yang tidak memiliki izin. Sesungguhnya izin ini sudah dibuat oleh pemerintah terutama untuk niaga mikro. Niaga mikro. Yang di bawah 3 ton itu kalau tidak keliru. Itu boleh mengajukan dan itu ada koperasi atau apa ya, ada UD. apapun itu, ada UD lah. Ada perizinan. Kenapa? Karena ketika ada perizinan maka di situ dibuat syarat-syaratnya. Sorry ini agak batuk ya. Dibuat syarat-syaratnya. Apa syarat? Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengangkutan tersebut aman. Sedetail itu peraturan. Tujuannya adalah untuk Keamanan. gitu loh. Lah itu untuk mengimbal. Untuk mengimbal. Fatoni ya. Siapa itu? Pak Waka ya. Pertanyaannya adalah itu mengimbal kan, gak ada urusan dengan ini kan ya. Iya. Pertanyaannya adalah di mana peran dari SPBU? Apakah salah atau tidak SPBU tersebut? Salah Pak Ketum. Siapa itu? Di apa itu? Di Undang apa? KUHP Pak Ketum. Di KUHP pasal 56-nya Pak. Apa KUHP itu? Kitab Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya Siap. itu hukum umum ya. Iya Pak. Di pasal berapa? Pasal 56 Pak Ketum. 56. Siap, Baca. Pak. Pasal 56 di sini tertera Pak Ketum, dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Nah, masuk semua kan? Ya. Hah? Siap, Masuk semua kan? Ya. SPBU yang melakukan pembiaran ya. siap pembiaran Nah, pembiaran, bahkan memberikan fasilitas. fasilitas sarana. Ya toh, memberikan fasilitas itu masuk dalam pasal 56. SPBU dan juga dan pengimbalnya ini akhirnya sama-sama ada sanksinya Pak Ketum ya. Ada sanksinya lah gitu. Ada sanksinya, tapi kalau saya bicara tentang pengimbal itu tergantung SPBU-nya, Mas. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang pengimbal itu dari SPBU lah yang harus berani mengambil sebuah tindakan. Jadi APH ya harus ada sebuah kontrol lah gitu loh. Jadi undang-undangnya ada adanya, Siap. pasalnya ada, undang-undangnya ada, tolong ini dicatat. Iya. Ya. Ya, nanti untuk di berita tolong ini dicatat, undang-undangnya ada, pasalnya ada, sanksinya Ada. ada. Ya. Oke? Siap. Nah, lalu ke depan Pak Ketum, apa nanti yang akan dilakukan GP Sakera? Yang pertama adalah GP Sakera akan mencari tahu. Saya tidak mau Situ Bondo ada kejadian lagi, kebakaran lagi, yang nanti itu merugikan masyarakat atau mungkin merugikan pengusaha SPBU. Saya akan mencari tahu kepada Polres Situ Bondo
sejauh mana penanganan terkait dengan kasus kebakaran yang di Watulunggu, ya. Terus sejauh mana penanganan juga antisipasi dari Watulunggu agar SPB Watulunggu agar tidak lagi terjadi kejadian yang sama. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah saya akan membuat pengaduan resmi kepada Kapolres Situbondo terkait dengan tindakan ini. Kenapa? Karena faktanya hingga sekarang banyak hal aneh yang saya lihat dalam penanganan kasus ini, diantaranya adalah tidak adanya polis lain untuk mengadakan penyelidikan. Belum adanya pemanggilan terhadap korban-korban. Nah, ini aneh. Ya, maka saya akan membuat surat resmi kepada Kapolres Situbondo untuk itu, atau mungkin saya tembuskan ke yang lebih tinggi agar supaya ini segera terkuak dengan tujuan untuk hal masyarakat Situbondo bisa nyaman dan aman ya. Nyaman dan aman. Yang ketiga adalah saya juga akan berkirim surat ke Pertamina mempertanyakan prosedur, tata cara, larangan terkait dengan SPBU yang menjual kepada pengimbang. Saya akan membuat surat resmi tersebut agar supaya Pertamina ini turun untuk melihat apakah memang betul mereka sudah menjalankan aturan-aturan Pertamina, aturan perundang-undangan, atau mereka melanggarnya. Ya. Jadi akan saya buat surat kepada Pertamina terkait dengan SPBU yang menurut saya tidak menjalankan perundang-undangan dengan baik. Nah, gitu Bang Don. Nah, terpenting untuk masyarakat Situbondo, gunakan atau carilah SPBU yang aman, ya, yang bisa menjamin keselamatan. Karena saya dengar-dengar juga korban ini ada yang masih belum tersantuni juga katanya. Informasinya seperti itu, tapi kebenarannya masih kita gali begitu Bang Don. Ya. Jadi itu Bang Don. Apa itu namanya yang perlu saya jelaskan. Ya, Sosi ya. Siap. Jadi seperti itu agar supaya masyarakat paham apa fungsi dari peraturan itu dibuat. Terima kasih Bang Don. Siap. Nah.